266 semuanya palsu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Grid, semua orang menjadi waspada sambil mengarahkan senjata mereka ke arah Grid. Kau adalah orang yang memusnahkan Sekte Sen Kering. Ding Yuan berteriak dengan marah sambil mengangkat lonceng penyerap jiwa yang ada di tangannya. Grid berkata sambil tersenyum, jangan bertindak berlebihan, aku hanya membunuh beberapa orang untuk menghibur diriku sendiri. Orang sombong, jangan sombong begitu. Ding Yuan segera menggoyangkan lonceng penyerap jiwa yang ada di tangannya. Bersamaan dengan bunyi lonceng yang berdentang, cahaya pelangi yang membawa serta suara aneh melayang keluar dari lonceng dan menyerang keserakahan. Aku, Grid tiba-tiba bersin, lalu berkata pelan, di sini, di pegunungan, udaranya agak dingin. Semua orang menatap Grid dengan heran. Serangan benda dewa kuno itu benar-benar tertiup angin oleh bersin. Bagaimana itu mungkin? Grid mengulurkan tangannya dan menggenggam, lalu lonceng penyerap jiwa yang ada di tangan Ding Yuan berteleportasi dan muncul di tangan Grid. Lonceng kecil ini bagus jika digunakan untuk menghibur anjing, tetapi jika digunakan untuk membunuh orang, kualitasnya masih kurang. Grid dengan ringan menggenggam lonceng itu, dan benda suci kuno milik keluarga Ding itu langsung hancur berkeping-keping. Masa energi besar yang dihasilkan setelah benda suci kuno itu pecah berkeping-keping, membuat semua orang di keluarga Ding terlempar, dan seketika, hampir semua orang di keluarga Ding terduduk di tanah. Ding Yuan tercengang. Orang ini benar-benar menghancurkan benda suci kuno itu hanya dengan tangannya sendiri. Apakah mataku salah melihat? Bagaimana mungkin? Ini jelas tidak mungkin. Semuanya, tenanglah. Ini hanya ilusi. Ding Yuan berteriak keras, dan benar saja, semua orang dari keluarga Ding menjadi tenang. Orang sombong, kau pikir kau bisa menakut-nakuti keluarga Dingku hanya dengan ilusi. Serahkan hidupmu. Grid menguap, lalu berkata sambil tersenyum tipis, kalian manusia memang suka menipu diri sendiri. Mereka masih belum bangun, jadi aku akan mengurus kalian sendiri. Kalian semua, akhiri hidup kalian sendiri. Setelah selesai berbicara, Grid berbalik dan berjalan kembali ke istana utama. Grid berniat untuk kembali tidur. Akhiri hidupmu sendiri. 4 kata itu terngiang di telinga semua orang. Tanpa ada sedikit pun perubahan dalam ekspresinya, seseorang dari keluarga Ding terlihat menghunus pedangnya dan menusukkan pedang itu ke tubuhnya sendiri. Terlebih lagi, karena orang itu tidak mati setelah menusuk dirinya sendiri dengan pedang, orang itu menghunus pedang dari tubuhnya, lalu menusuk dirinya sendiri lagi dengan pedang itu. Semuanya, jangan panik, ini hanya ilusi. Ding Yuan menggelengkan kepalanya, lalu berteriak keras. Putra sulung Ding Yuan terlihat menghunus pedangnya sendiri, lalu menghunuskan bilah pedang itu ke lehernya sendiri. Darah segera berceceran ke segala arah, dan wajah Ding Yuan dipenuhi darah putranya. Ini hanya ilusi, semuanya, tetaplah tenang. Aku menusuk diriku sendiri, ini terasa luar biasa. Mengapa aku tidak bisa menusuk diriku sendiri sampai mati? Biar aku coba menusuk diriku sendiri beberapa kali lagi. Begitu saja, Ding Yuan menyaksikan semua orang bunuh diri. Ke-10 putranya saat ini sudah tergeletak di tanah, dan bahkan sebelum 10 menit berlalu, semua orang dari keluarga Ding sudah tergeletak di genangan darah. Bau darah yang pekat tercium di udara, dan bau yang menyengat itu cukup untuk membuat orang ingin muntah. Namun, semua orang yang berbaring di tanah tidak menunjukkan ekspresi kesakitan di wajah mereka, dan sebaliknya, ada senyum lega di wajah mereka. Ilusi, ini hanyalah ilusi, gumam Ding Yuan, tidak berani mempercayai semua yang ada di depan matanya. Grid hanya menggunakan hipnotisme paling sederhana yang diketahuinya, dan ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan seperti Ding Yuan, hipnotisme tingkat rendah tidak lagi efektif pada mereka. Oleh karena itu, di antara semua orang di keluarga Ding, Ding Yuan adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh hipnotisme Grid. Berpegang teguh, Ding Yuan menghunus pedangnya sambil bergumam pada dirinya sendiri, ini hanyalah ilusi, semuanya palsu. Menusuk, Ding Yuan menusukkan pedang ke jantungnya sendiri. Sosok Ding Yuan yang tinggi perlahan-lahan jatuh ke tanah saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sambil melihat mayat putranya, Ding Yuan bergumam, ilusi, ini hanyalah ilusi. Dalam sekejap mata, keluarga Ding, salah satu dari 5 keluarga bangsawan di selatan, dimusnahkan. Keluarga Ding melihat musuhnya, tetapi mereka bahkan tidak berhasil menyentuh ujung pakaian musuhnya.
4 keluarga bangsawan lainnya seharusnya senang karena mereka tidak mengundi sampai akhir hayat. Mengumpulkan korek api yang menang tidak ada bedanya dengan mengundi tiket kematian. Awalnya, Ding Yuan ingin mengambil pahala karena menghancurkan kekuatan yang tidak diketahui untuk keluarganya sendiri. Tetapi pada akhirnya, bahkan sampai akhir hayatnya, dia masih tidak mau percaya bahwa semua yang ada di hadapannya adalah nyata. Beberapa orang bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati apa yang terjadi antara keluarga Ding dan Grid, dan ketika mereka melihat semua orang dari keluarga Ding bunuh diri, mereka sangat ketakutan sampai-sampai jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Setelah sekian lama, akhirnya orang-orang itu sadar kembali dan bergegas menyebarkan berita bahwa keluarga Ding telah dimusnahkan ke kekuatan masing-masing. Bahkan keluarga bangsawan tidak mampu menghadapi orang itu. Sepertinya kekuatan besar harus menjadi pihak yang harus menghadapi kekuatan yang tidak dikenal ini. Seperti yang diduga, saat berita itu dikirim kembali, seluruh dunia kultivasi menjadi gila, dan hampir semua kekuatan di selatan mulai panik. Keluarga Ding yang memiliki benda suci kuno dimusnahkan begitu saja. Tidak ada satu orang pun yang tersisa dari semua anggota keluarga Ding yang pergi untuk menghadapi kekuatan yang tidak diketahui itu, dan terlebih lagi, semuanya dilakukan hanya oleh satu orang. Ya ampun, bagaimana orang itu bisa melakukan itu? Orang itu sama sekali bukan manusia, dia seperti iblis. Ketika keempat keluarga bangsawan lainnya menerima berita mengenai keluarga Ding, mereka semua memasang ekspresi tercengang di wajah mereka, lalu tak lama kemudian, mereka menepuk dada mereka dengan lega. Beruntungnya aku tidak mengambil korek api pemenangnya, kalau tidak, akulah yang akan mati. Setelah itu, 4 keluarga bangsawan yang tersisa mengadakan pertemuan lagi. Keempat keluarga bangsawan itu jelas tidak akan pergi dan berurusan dengan kekuatan yang tidak diketahui itu, dan praktis hanya akan ada satu hasil dari pertemuan itu, yaitu meminta kekuatan besar untuk berurusan dengan kekuatan yang tidak diketahui itu. Kami keluarga bangsawan tidak sebanding dengan kekuatan tak dikenal itu. Di kamar tidur yang berada di lantai 2 Leisure Bar, lengan putih Dong Huang Baizi diletakkan di dada Ye Hua, dan saat ini dia berada di lekuk lengan Ye Hua. Bagi Dong Huang Baizi, sudah sangat lama sejak terakhir kali dia tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba, sepucuk surat giok yang sangat penting dikirim ke Dong Huang Baizi, menyebabkan Dong Huang Baizi membuka matanya yang indah dan samar. Melihat Ye Hua masih belum bangun, Dong Huang Baizi diam-diam mencium Ye Hua, lalu memeriksa isi surat giok itu. Perlahan-lahan, ekspresi Dong Huang Baizi menjadi serius. Beberapa waktu lalu, keluarga Ding dimusnahkan. Dan itu semua dilakukan oleh satu orang saja. Hanya satu orang saja yang bisa membasmi keluarga bangsawan. Bagaimana mungkin? Kekuatan keluarga bangsawan itu semua sangat kuat, terutama para kepala keluarga. Ditambah dengan bantuan benda suci kuno, bagaimana mungkin keluarga Ding bisa dibasmi hanya oleh satu orang? Terlebih lagi, waktu yang dibutuhkan orang itu untuk memusnahkan keluarga Ding sangat singkat. Baizi, ada apa? Ye Hua bertanya dengan samar. Beberapa saat yang lalu, Ye Hua menerima kabar dari Wei Chang. Orang itu melakukan pekerjaan hebat dalam memusnahkan keluarga Ding. Akan tetapi, orang-orang itu terlalu bodoh, mereka sama sekali tidak tahu bagaimana harus bersikap. Jika aku ada di sana, aku pasti akan membuatnya seolah-olah aku memenangkan pertempuran dengan susah payah, dan semua orang di timku juga akan menderita luka parah. Dengan begitu, manusia lain akan bersedia datang dan menyerang kita. Sebaliknya, sekarang, karena orang-orang itu hanya menggunakan satu orang untuk mengintimidasi semua orang, saya berani menjamin bahwa bahkan kekuatan besar, keluarga Ji, tidak akan berani pergi dan berurusan dengan mereka. Barang tiruan itu sungguh bodoh. Namun, jika dipikir-pikir kembali ke masa lalu, ternyata saya memang sebodoh para peniru itu. Dulu saya memang sangat bodoh. Ye Hua, beberapa waktu lalu, keluarga Ding dimusnahkan, dan itu semua dilakukan oleh satu orang yang dikirim oleh kekuatan tak dikenal. Dong Huang Baizi berkata dengan serius, dan kekhawatiran terlihat di matanya. Ye Hua menarik Dong Huang Baizi ke dalam pelukannya, lalu berkata pelan, apa urusanmu dengan masalah ini? Hal ini tentu saja ada hubungannya denganku. Salah satu tugas dari 3 kekuatan besar adalah menegakkan hukum dan ketertiban dunia ini. Sambil mencubit pipi sang permaisuri, Ye Hua berkata dengan serius, Baizi, tugasmu adalah menjadi istri dan ibu yang baik. Ye Hua, seriuslah.
Kamu lupa apa yang harus kamu lakukan setelah bangun tidur di pagi hari? Ye Hua mengingatkan. Dong Huang Baizi memutar matanya dengan kesal ke arah Ye Hua, lalu mencium Ye Hua dengan manis. Rasanya luar biasa. Setelah mengambil kebebasan dari permaisuri, Ye Hua melepaskan tangannya, lalu berkata dengan tenang, bagaimanapun, ini adalah masalah selatan dan bukan masalah yang perlu kamu pedulikan. Dong Huang Baizi yang wajahnya memerah tak tertandingi karena Ye Hua berkata dengan serius, tapi, bagaimana jika sekelompok orang itu akhirnya datang ke utara? Jangan bilang, kau berniat pergi ke selatan dan ikut campur dalam urusan selatan. Ye Hua bertanya dengan serius. Dong Huang Baizi menganggukkan kepalanya, jika selatan tidak memiliki cara untuk menghadapi kekuatan tak dikenal itu, aku tidak punya pilihan selain pergi. Tidak boleh, Ye Hua berteriak dingin. Permaisuriku yang terhormat, mengapa Anda bahkan memiliki ambisi untuk menegakkan hukum dan ketertiban dunia ini? Bukankah Anda secara praktis menentang saya dengan memiliki ambisi seperti itu? Terlebih lagi, dengan sedikit kemampuan yang kau miliki, kau sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang itu. Apa kau berniat untuk bunuh diri? Dong Huang Baizi mencibirkan mulutnya yang kecil dan berjabat tangan dengan suaminya. Ye Hua, ini pekerjaanku, kamu harus mendukungku dalam pekerjaanku. Tidak, Ye Hua bertekad menolak ide Dong Huang Baizi. Jika kau pergi, pada akhirnya, akulah yang harus datang dan menyelamatkanmu. Kau benar-benar wanita bodoh. 267 ide yang menakutkan. Ada apa? King Ya terlihat memasuki kamar tidur bersama ahli. Dong Huang Li segera melompat ke tempat tidur, lalu mencium pipi ayahnya. Ayah, saatnya bangun. Tak lama kemudian, King Ya menghampiri dan mencium Ye Hua dengan lembut. Hal ini membuat Ye Hua merasa sangat senang. Saat Ye Hua bermain-main dengan ahli, Dong Huang Baizi mulai menceritakan apa yang terjadi pada King Ya. Setelah membangkitkan garis keturunannya, King Ya menyadari tugasnya untuk melindungi manusia. Oleh karena itu, ketika King Ya menghadapi masalah seperti ini, dia tidak akan menghindar dari masalah tersebut dengan rasa tidak hormat. Baizi, aku akan ikut denganmu. King Ya berkata dengan senyum lembut di wajahnya. King Ya, terima kasih. Dong Huang Baizi sangat berterima kasih kepada King Ya, dan karena reaksi King Ya, kesan Dong Huang Baizi terhadap King Ya menjadi semakin baik. Apa maksudmu kau akan ikut dengannya? Siapa yang mengizinkan kalian berdua pergi? Ye Hua berteriak dengan serius. Baru beberapa hari mereka patuh, dan sekarang, mereka mulai tidak patuh lagi. Apakah masalah ini sesuatu yang harus kalian berdua campuri? Apa hubungan para pembunuh itu dengan kalian berdua? Dong Huang Baizi menarik King Ya, memberi isyarat kepada King Ya untuk pergi dan berbicara dengan Ye Hua. Lagi pula, di mata kedua wanita itu, Ye Hua bersikap seperti ini karena ia mengkhawatirkan mereka berdua. King Ya berkata dengan lembut, Ye Hua, jangan khawatir, kami mampu mengurus masalah ini. Apa maksudmu kalian berdua bisa mengurus masalah ini? Apa kalian berdua tidak tahu kalau ini sangat berbahaya? Bagaimanapun, kalian berdua tidak boleh pergi ke selatan. Ye Hua berkata dengan serius. Saat ini, meskipun King Ya sudah menjadi kuat, dia sama sekali tidak punya pengalaman dalam bertarung. Dengan keadaannya saat ini, bahkan jika dia pergi ke selatan, itu tidak ada gunanya. Dong Huang Li mulai bertindak sebagai hakim. Apa yang dikatakan ayah benar. Ibu dan Bibi King, kalian berdua tidak diizinkan pergi ke selatan. Lihat, ahli jauh lebih bijaksana dibandingkan kalian berdua. Dong Huang Baizi tersenyum tak berdaya, Ye Hua, bukan berarti aku bermaksud pergi ke selatan sekarang, yang ingin kukatakan adalah, aku akan memutuskan apa yang harus kulakukan setelah melihat bagaimana situasi di selatan. Lebih baik begini, gendong aku ke kursi roda, kita akan keluar untuk sarapan, aku tahu ada toko yang membuat pangsit yang cukup enak. Ahli akan membantu ayah turun dari tempat tidur. Ahliku adalah yang paling bijaksana. Ye Hua mengusap kepala putrinya. Lihatlah putriku ini, lalu lihatlah kedua wanitaku itu, apakah kedua wanita itu mengira bahwa mereka adalah manusia super? Bahkan berniat untuk pergi ke tempat yang berbahaya. King Ya dan Dong Huang Baizi menggelengkan kepala tak berdaya. Amarah Ye Hua masih saja buruk seperti biasanya, hanya kita yang mampu menahan amarahnya ini. Begitu saja, mereka berempat meninggalkan bar. Dua wanita cantik,
Dengan salah satu wanita mendorong kursi roda yang ditumpangi seorang pria, dan seorang anak kecil yang menggemaskan. Cahaya yang dipancarkan dari gabungan keempat orang itu menyebabkan mata semua orang menjadi buta. Saat ini, tidak peduli apakah itu pria, wanita, tua, atau muda, semua orang melihat King Ya dan Dong Huang Baizi, dan tidak ada yang melihat Ye Hua. Terlebih lagi, jumlah tatapan yang diterima ahli kecil lebih banyak daripada jumlah tatapan yang diterima Ye Hua. Hal ini membuat Ye Hua terdiam. Di masa mendatang, mungkin aku lebih baik diam saja di rumah. Saat aku keluar rumah bersama mereka, pusat perhatianku akan sepenuhnya tercuri oleh mereka. Namun, membawa mereka keluar bersamaku benar-benar membantuku menumbuhkan wajahku. Apa yang kalian semua lihat? Teruslah melihat dan aku akan membunuh kalian semua. Yang mulia, bawahan punya masalah yang harus dilaporkan kepada Anda. Suara Wei Chang terdengar di kepala Ye Hua. Apa itu? Wei Chang berkata dengan serius. Keluarga Ying bertindak sesuai perintah yang mulia dan tidak turun tangan untuk menangani barang palsu. Namun, keluarga Ji juga menemukan alasan untuk tidak turun tangan dan menangani barang palsu. Haha, keluarga Ji ini cukup pintar, mereka tahu bahwa mereka tidak sebanding dengan para pemalsu itu. Ye Hua mencibir. Keluarga Ji ini jauh lebih pintar dari yang saya duga. Namun, keluarga Ji ini masih harus dimusnahkan. Di selatan, ada keluarga Ying, dan di utara, ada alam tanpa kekosongan, oleh karena itu, keberadaan keluarga Ji ini tidak diperlukan. Yang mulia, keluarga Ji ini tidak bertindak sesuai akal sehat. Haruskah kita memberi keluarga Ji peringatan, atau mungkin, memusnahkan keluarga Ji ini saja? Wei Chang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Hua merenung sejenak, lalu berkata pelan, biarkan keluarga Ji ini sendiri untuk saat ini. Daripada kita sendiri yang mengurus keluarga Ji ini, lebih baik kita biarkan orang lain yang mengurus keluarga Ji ini. Aku rasa, jika keluarga Ji mundur dan tidak mau maju untuk mengurus para pemalsu itu, keluarga Ji akan menerima banyak kebencian. Bawahan mengerti maksud yang mulia. Saya akan membuat reputasi keluarga Ji ternoda dengan meminta Sun Fang menyebarkan berita bahwa keluarga Ji tidak berniat untuk turun tangan menangani para pemalsu itu. Bagus. Wei Chang bertanya lagi, lalu, bagaimana aku harus menghadapi barang palsu itu? Kami akan melihat terlebih dahulu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya sebelum kami memutuskan bagaimana cara menghadapinya. Ya, saat ini, di aula utama keluarga Ji, 10 plus anggota penting keluarga Ji tengah mengadakan pertemuan bersama, dan topik pertemuan tersebut adalah mengenai kekuatan tak dikenal yang menghancurkan sekte Zen Kering. Kepala keluarga Ji mengenakan gaun yang indah, yang semakin memperkuat temperamennya yang unik. Selain itu, fitur wajah kepala keluarga Ji sangat menonjol, dan jika ditempatkan di dunia luar, ia dapat dianggap sebagai orang yang sangat tampan. Nama kepala keluarga Ji adalah Ji Zizhen. Duduk di sebelah kanan dan kiri Ji Zizhen adalah dua adik laki-lakinya. Yang duduk di sebelah kiri bernama Jiji. Jiji adalah anak tertua kedua dalam keluarga Ji. Jiji bertubuh tinggi dan tegap, dan cambang di wajahnya membuatnya tampak sangat unik. Duduk di sisi kanan adalah anak ketiga tertua dari keluarga Ji, Ji Teng. Sama seperti Jiji, Ji Teng adalah pria yang tinggi dan tegap. Di antara ketiga bersaudara itu, Ji Zizhen adalah satu-satunya yang terlihat tampan dan anggun. Sungguh sangat aneh. Orang-orang yang tersisa adalah para tetua keluarga Ji. Ji Zizhen tidak terlalu memandang rendah orang-orang itu, karena di matanya, orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kaki yang terentang ke dalam peti mati mereka sendiri. Kepala keluarga, keempat keluarga bangsawan meminta bantuan kita. Kita tidak bisa mundur di saat seperti ini, jika kita mundur, bagaimana orang lain akan melihat kita? Salah satu tetua berbicara. Saat ini, yang seharusnya dilakukan keluarga Ji kita adalah maju dan menghadapi kekuatan tak dikenal itu. Kalau tidak, apa hak kita agar keluarga bangsawan dan keluarga bangsawan itu mengakui kesetiaan kepada kita? Jiji tertawa terbahak-bahak, Penatua, Anda terlalu melebih-lebihkan, hal yang benar bagi kita saat ini adalah tidak melangkah maju. Apa yang baru saja dikatakan saudara kedua itu benar. Sekarang, karena alam tanpa kekosongan dan keluarga Ying sudah sangat lemah, inilah saatnya bagi keluarga Ji kita untuk bangkit melawan mereka. Jika kekuatan kita melemah karena kita memilih untuk maju dan berhadapan dengan kekuatan yang tidak diketahui itu,
bukankah kita akan kehilangan kesempatan baik yang ada di hadapan kita ini? Kata Jiteng dengan nada meremehkan. Menekan dua kekuatan besar lainnya adalah hal yang harus kita pedulikan saat ini. Meskipun mereka berdua berkata lain, tetua itu tetap berkata dengan tegas, kepala keluarga, dengan keadaan seperti sekarang, tidak akan baik bagi kita jika kita tidak maju dan menghadapi kekuatan tak dikenal itu. Sekte Zen kering dihancurkan oleh kekuatan tak dikenal itu, diikuti oleh keluarga Ding yang juga dihancurkan oleh kekuatan tak dikenal itu. Keluarga Ying mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak mampu menghadapi kekuatan tak dikenal itu karena kekuatan mereka sudah sangat melemah. Oleh karena itu, misi untuk menghadapi kekuatan tak dikenal itu saat ini berada di pundak kita. Kepala keluarga, jika Anda memilih untuk tidak maju, akan sulit bagi keluarga Ji kita untuk terus membuat keluarga bangsawan dan keluarga lainnya bersedia untuk berjanji setia kepada kita. Jiji tertawa pelan, tetua, kamu sudah tua, kamu takut pada segalanya. Apakah keluarga Ji kita akan takut pada keluarga bangsawan dan keluarga-keluarga itu? Aku rasa mereka tidak akan berani melakukan apapun bahkan jika kita memilih untuk tidak maju menghadapi kekuatan yang tidak diketahui itu. Ji Zizen yang sejak awal terdiam berkata pelan, aku sudah menolak permintaan bantuan mereka. Tidak perlu membahas masalah ini lagi karena tidak ada gunanya membahasnya lebih lanjut. Kepala keluarga, Penatua, saya rasa Anda sebaiknya pulang dan beristirahat. Matahari hari ini agak terik, berhati-hatilah agar tidak terkena sengatan panas. Ji Zizen berkata dengan khawatir, tetapi jelas, niatnya adalah untuk mengusir tetua ini. Orang tua itu pun pergi dengan menghentakkan kaki. Keluarga Ji ini cepat atau lambat akan hancur di tangan ketiga saudara itu. Setelah terdiam cukup lama, niat membunuh perlahan terpancar dari Jiteng saat dia berkata, kakak. Ketika Voidless Realm dan keluarga Ying bertarung satu sama lain, dikabarkan bahwa seseorang datang untuk menghentikan keduanya agar tidak terus bertarung. Namun, hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang muncul di keluarga Ji kita. Mungkin saja orang-orang itu sudah lama menghilang, oleh karena itu, kita tidak perlu melakukan hal-hal sesuai aturan. Kakak ketiga, mari kita tunggu sedikit lagi. Jika tidak ada seorang pun yang muncul di keluarga Ji kita dalam waktu setengah bulan, kita akan mencaplok keluarga Ying. Selatan hanya membutuhkan satu kekuatan besar. Adapun alam tanpa kekosongan yang terletak di utara, setelah kita memusnahkan keluarga Ying, kita akan memusnahkan mereka. Pada saat itu, keluarga Ji kita harus menyatukan seluruh dunia kultivasi. Ji Zizen berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya apa yang baru saja dia katakan adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Semua orang berdiri, lalu menangkupkan tangan dan berteriak, satukan seluruh dunia kultivasi. Lengkungan kecil muncul di sudut mulut Ji Zizen. Saat ini, Yehua sedang makan wonton bersama keluarganya. Bos, beri aku semangkuk besar wonton lagi. Yehua berteriak. Jumlah wonton dalam semangkuk benar-benar terlalu sedikit. Manusia memang terlalu pelit. Di sisi lain, King Ya dan Dong Huang Baizi menyantap pangsit dengan anggun. Melihat mereka makan saja sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Bos, ahli juga ingin semangkuk besar wonton lagi. Dong Huang Li masih belum belajar cara makan dengan anggun, dan cara dia makan sekarang sama seperti cara Yehua makan. Baiklah, Yehua berteriak dengan serius, beri kami sedikit wonton lagi kali ini. 268 keluarga berempat. Pria tampan, usahaku ini hanya usaha kecil, aku akan menambahkan beberapa pangsit untukmu. Bosnya adalah orang yang jujur. Namun, alasan utama mengapa bosnya bersedia memberikan beberapa pangsit lagi adalah karena anak itu, dan tentu saja, kedua wanita cantik itu. Dong Huang Baizi mengeluarkan serbet kertas dan menyeka sup yang ada di sudut mulut putrinya. Ahli, sebagai seorang gadis, kamu harus makan perlahan. Tetapi, jika ahli makan seperti cara makan ibu, ahli harus menghabiskan semangkuk pangsit setidaknya selama setengah jam. Dong Huang Li melihat mangkuk-mangkuk yang ada di atas meja. Ayah dan aku sudah menghabiskan semangkuk pangsit, tetapi ibu dan bibi King masih belum menghabiskan setengah mangkuk. Baik King Ya maupun Dong Huang Baizi adalah wanita yang berada di puncak, oleh karena itu, ketika mereka berada di luar, wajar saja jika mereka memperhatikan penampilan mereka. Bagaimana mungkin mereka bertindak sembrono seperti yang mereka lakukan ketika mereka berada di rumah?
Ye Hua sangat senang dengan perilaku kedua wanita itu di luar. Sebagai wanitaku, memang begitulah seharusnya mereka bersikap. Ahli masih kecil sekarang, setelah dia dewasa, dia tentu akan merasa malu makan seperti ini. Ye Hua tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana ahli makan. Sebagai putriku, ahli tentu saja tidak hanya cantik. Di masa depan, ahli akan mengikutiku untuk membunuh musuh. Ini wontonmu, hati-hati, ini panas. Sang bos membawakan 2 mangkuk besar wonton kepada mereka. Sekarang tangan saya sudah bisa bergerak, saya tidak bisa lagi menikmati pelayanan mereka yang lembut. Meskipun agak mengecewakan, setidaknya saya sekarang bisa menyentuh mereka dengan tangan saya, dan ini saja sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dong Huang Baizi sekali lagi menerima surat giok dari alam tanpa kekosongan, dan dia terlihat mendesah ringan. Ada apa? King Ya bertanya dengan khawatir. Keluarga Ying mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan maju dan berhadapan dengan kekuatan tak dikenal itu karena mereka sedang memulihkan diri. Alasan keluarga Ying masuk akal, tetapi keluarga Ji ini justru memilih untuk tidak berhadapan dengan kekuatan tak dikenal itu tanpa alasan apapun. Keluarga Ji ini benar-benar keterlaluan. Dong Huang Baizi merasa sangat marah. Sebagai salah satu kekuatan besar di selatan, ketika masalah sebesar itu terjadi, keluarga Ji justru memilih untuk tidak peduli dengan masalah itu. Tindakan keluarga Ji ini sungguh penuh kebencian. Ye Hua tidak berbicara. Dari kelihatannya, Wei Chang dan yang lainnya telah melakukan pekerjaan yang baik dengan kecerdasan mereka. Saat ini, kecerdasan mereka bahkan sedikit lebih unggul daripada kecerdasan Baizi. Keluarga Ji ini kemungkinan besar berencana untuk melakukan sesuatu. Baizi, kamu harus lebih berhati-hati. King Ya sangat khawatir. Bagaimanapun, saat ini, mereka semua adalah keluarga, dan sebagai keluarga, sudah seharusnya mereka saling peduli. Dong Huang Baizi menghela napas berat, aku akan lebih berhati-hati. Karena mereka berdua tidak berniat untuk berhadapan dengan kekuatan yang tidak diketahui itu, maka kamu juga tidak boleh melibatkan diri dengan kekuatan yang tidak diketahui itu, atau kamu akan terjebak dalam perangkap mereka berdua. Ye Hua memperingatkan. Dong Huang Li berkata dengan suaranya yang lembut, Ibu, kamu harus mendengarkan ayah. Baiklah, Ibu akan mendengarkan ayah. Dong Huang Baizi tertawa kecil. Dong Huang Baizi tahu bahwa kedua keluarga itu memaksanya untuk berhadapan dengan kekuatan yang tidak diketahui itu, dan jika dia benar-benar melangkah maju dan berhadapan dengan kekuatan yang tidak diketahui itu, dia akan jatuh ke dalam perangkap mereka berdua. Dong Huang Baizi tidak bodoh. Ye Hua merasa jauh lebih tenang. Selama Dong Huang Baizi tidak melibatkan dirinya dengan barang-barang palsu itu, semuanya akan tetap berada di bawah kendaliku. Meskipun aku hidup dengan sangat nyaman saat ini, aku masih butuh hiburan untuk menghibur diriku sendiri. Sebagai kepala keluarga, Ye Hua berkata dengan lemah, hari ini, kita akan menemani ahli untuk bersenang-senang. Pusat perbelanjaan dan taman hiburan, kita akan pergi ke 2 tempat itu. Yai, ini hebat. Terima kasih, ayah. Dong Huang Li langsung bersemangat, dan dia terlihat menghabiskan sisa pangsit yang ada di mangkuknya hanya dalam 2 suap. Saat ini, Dong Huang Li berharap dia bisa segera terbang ke taman hiburan dan mulai bersenang-senang. Kedua wanita itu tentu saja tidak akan menolak hal seperti ini. Sambil membawa anak itu keluar untuk bersenang-senang, itu juga dihitung sebagai kencan dengan Ye Hua bagi mereka. Sampai saat ini, Dong Huang Baizi masih belum berkencan dengan Ye Hua, dan hanya King Ya yang menikmati kencan dengan Ye Hua. Keluarga beranggotakan 4 orang itu tiba di taman hiburan terbesar di kota Longan, Fangte. Selama perjalanan ke taman bermain, si kecil sangat gembira, dan ketika mereka tiba di pintu masuk taman bermain, si kecil tidak dapat menahan diri lagi dan mulai berlarian kemana-mana di pintu masuk, seolah-olah dia telah disuntik dengan zat perangsang. Tanpa pilihan, Dong Huang Baizi menggendong putrinya, sementara King Ya bertanggung jawab mendorong Ye Hua. Ini juga merupakan pertama kalinya Ye Hua datang ke taman hiburan, dan dia merasa bahwa itu merupakan pengalaman yang cukup baru. Manusia memang tahu cara bermain. Namun, apakah roller coaster itu benar-benar mengasyikkan? Orang-orang yang menaiki roller coaster itu berteriak sangat keras. Ayah, Ibu, ahli mau naik roller coaster. Teriak Dong Huang Li yang ada di pelukan ibunya. Dong Huang Baizi berkata dengan lembut, ahli masih belum cukup tinggi saat ini,
taman hiburan tidak mengizinkan ahli menaiki roller coaster. Ahli ingin naik roller coaster, ayah. Bantu ahli meyakinkan para paman itu agar mengizinkan ahli naik roller coaster. Melihat bahwa tidak ada gunanya memohon pada ibunya, ahli mulai memohon bantuan ayahnya. Sambil menghisap sebatang rokok, Yehua berkata sambil tersenyum tipis, "Ahli, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Apakah kamu mengerti?" Dong Huangli mencibirkan mulutnya yang kecil, tatapannya seolah berkata, "Aku sedang marah sekarang, kemarahan yang tidak bisa diredakan apapun yang terjadi." "Ahli, lihat, tempat itu menjual es krim." Dong Huangli yang tadinya terlihat seperti akan mengamuk, kini menjadi ceria lagi. "Bu, ahli mau makan es krim." Baiklah, kita akan pergi membeli es krim bersama." Melihat Dong Huang Baizi menggendong putrinya untuk pergi membeli es krim, Yehua memegang tangan kecil King Ya dan bertanya, "Ada apa?" "Iri." "Tentu saja tidak." King Ya tersenyum penuh kasih. "Beberapa bulan lagi, kamu juga akan menjadi seorang ibu. Kamu harus mempersiapkan diri," kata Yehua lembut. King Ya tertawa pelan, "Aku sudah lama mempersiapkan diri. Jika anak kita adalah tipe yang nakal, sudah cukup bagimu untuk menderita." "Haha, aku suka anak-anak yang nakal. Jika anak kita nakal, di masa depan, dia bisa mengikutiku untuk menaklukkan alam semesta." Yehua tertawa terbahak-bahak, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengalihkan perhatian mereka padanya. Namun, perhatian orang-orang itu beralih ke King Ya dalam waktu singkat. Betapa cantiknya wanita itu. King Ya memutar matanya ke arah suaminya, "Sebaiknya kamu jangan salahkan anakku. Di masa depan, anakku akan menjadi ilmuwan atau dokter. Apa masa depan jika kita menjadi ilmuwan atau dokter? Di masa depan, keluarga kita akan berdiri di puncak alam semesta dan mengawasi semua orang. Jangan merokok lagi, sindrom shock keren setelah merokokmu kambuh lagi." King Ya mengambil rokok yang ada di mulut Yehua dan membuangnya. "Ayah, Bibi King, ini es krim kalian." King Ya mencubit pipi Dong Huangli yang lembut, ahli sungguh perhatian. Mendapat pujian dari orang dewasa, ahli menjadi semakin bahagia. Di sisi lain, Yehua memperhatikan istrinya yang makan es krim. Dong Huang Baizi dan King Ya terlihat menjilati dan mengisap es krim. Jika mereka melakukannya, itu pasti terasa sangat hebat, bukan? "Kamu adalah King Ya." Sebuah suara terdengar bergema, dan Yehua menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara adalah seseorang yang hampir bisa dianggap sebagai wanita cantik di mata Yehua. Melihat orang yang tiba-tiba muncul, King Ya mengernyitkan alisnya, lalu tak lama kemudian, dia berteriak kaget, "Kamu adalah Yunlan." "King Ya, sudah 10 tahun sejak terakhir kali aku bertemu denganmu. Aku hampir tidak bisa mengenalimu lagi, kamu telah menjadi begitu cantik." Yunlan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. King Ya tampak sangat sopan, "Kamu terlalu baik. Penampilanmu masih sama seperti dulu, tidak banyak yang berubah." Keduanya adalah teman sekelas SMA, dan saat itu, King Ya masih mengembangkan bisnisnya di kota Longan. Baru beberapa tahun kemudian bisnis King Ya mulai berkembang di kota Zijin. Selama masa SMA King Ya, ia belajar di kota Longan. Yunlan menatap ke arah Yehua dan bertanya, sambil berpikir dalam hati, "Pria ini sungguh tampan, sayang sekali dia ada di kursi roda." "Ini suamiku, Yehua." King Ya tampak sangat lembut dan tidak tampak malu sama sekali. "Halo," kata Yunlan sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya. Jika berdasarkan karakter masa lalu Yehua, dia pasti tidak akan menjabat tangan Yunlan. Saat ini, satu-satunya alasan Yehua menjabat tangan Yunlan adalah karena dia memberi King Ya muka. Setelah mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Yunlan dengan ringan, Yehua segera menarik tangannya, seolah-olah tangan orang itu penuh dengan kuman. Yunlan merasa sikap Yehua sangat dingin. King Ya sungguh menyedihkan, dia punya uang, dan punya paras yang rupawan, namun, dia malah mendapati dirinya sebagai pria yang sombong. Melihat Dong Huang Baizi dan Dong Huangli yang berada di samping, Yunlan berseru dalam hatinya, penampilan wanita ini sungguh luar biasa, dan anak ini, dia sangat menggemaskan. 269 bandingkan siapa yang lebih buruk. Tanya Yunlan penasaran. Wanita ini cerewet sekali, aku benar-benar ingin menendangnya sampai melayang. "Istriku," kata Yehua samar-samar. Yunlan terkejut sesaat.
Pria ini sebenarnya punya 2 istri. Namun, ini bukan hal yang terlalu mengejutkan, bukan berarti aku belum pernah bertemu seseorang yang punya 2 istri. Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan jika kedua wanita cantik itu dijodohkan dengan laki-laki bertemperamen dingin yang duduk di kursi roda. Sebenarnya, temperamen Dong Huang Baizi sangat mirip dengan temperamen Ye Hua. Jika ada orang asing di sana, wajah Dong Huang Baizi akan dipenuhi es, dan aura permaisurinya akan samar-samar keluar darinya. King Ya, karena sudah hampir siang, mari kita makan siang bersama. Qiu Yan juga akan ada di sana, kita bertiga bisa mengenang masa lalu sambil makan siang. Yun Lan menenangkan pikirannya. Ini urusan keluarga orang lain, lebih baik aku tidak bertanya terlalu banyak tentangnya. Qiu Yan juga akan ada di sana. King Ya berkata sambil tersenyum tipis. Aku ingat, saat SMP, hubunganku dengan Qiu Yan cukup baik. Hanya saja, saat SMA, Qiu Yan pergi ke kota lain untuk belajar. Benar sekali, dia bahkan menemukan seorang suami yang sangat tangguh. Masalah ini sangat menarik. Yun Lan mulai berbagi informasi menarik ini dengan King Ya. King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana denganmu? Saya, tidak banyak, semuanya berjalan seperti biasa bagi saya. Teman saya itu pergi membeli air untuk saya. King Ya juga sangat ingin mengenang masa lalu bersama teman-teman lamanya, namun, dia harus terlebih dahulu bertanya kepada Ye Hua tentang pendapatnya. Ye Hua, ayo makan siang bersama mereka. Awalnya, ini seharusnya menjadi waktu untuk bersenang-senang bagi keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang, dan sejujurnya, Ye Hua tidak ingin orang lain mencampuri waktu bersenang-senang keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang. Namun, setelah melihat bahwa King Ya sangat ingin makan siang dengan teman-teman lamanya, Ye Hua tidak menolak saran King Ya. Ye Hua tidak mengatakan apa-apa dan hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan King Ya. Melihat tindakan Ye Hua, Yun Lan merasa bahwa Ye Hua sangat sombong. Jika pria ini sedang menghisap rokok, dia pasti akan terlihat sangat sombong. Ye Hua diam-diam mengeluarkan sebatang rokok. Yun Lan, kami sudah mencarimu cukup lama. 2 pria dan seorang wanita terlihat berjalan dari samping. Wanita itu bisa dibilang wanita yang lumayan cantik di mata Ye Hua. Lagi pula, setelah melihat King Ya dan Dong Huang Baizi setiap hari, penilaian Ye Hua terhadap penampilan wanita menjadi sangat pemilih. Tentu saja, di mata orang normal, wanita yang cantik jelita ini adalah seorang dewi. Adapun 2 orang lainnya, mereka dapat diabaikan, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang kedua orang itu. King Ya, wanita itu terlihat berteriak kaget, lalu segera berlari mendekat dan menarik tangan King Ya yang lembut. Alis Ye Hua berkerut. Berani menyentuh wanitaku, apa kau sudah lelah hidup? Qiu Yan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. King Ya berkata sambil tersenyum tipis. King Ya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman sekelasnya dulu. Namun, Ye Hua, di sisi lain, tidak merasa terlalu bahagia. Nanti, aku harus memarahi King Ya dengan benar. Selain aku dan anakku, tidak seorang pun boleh menyentuh wanitaku. Namun, sebelum itu, saya harus berbicara terlebih dahulu dengan Dong Huang Baizi. Baizi, ada apa? Dong Huang Baizi sedikit melengkungkan tubuhnya ke depan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Hua berkata dengan tidak senang, lihatlah King Ya, menurutmu kesalahan apa yang baru saja dia buat? Suamiku memberiku sebuah kuis, dan melihat ekspresinya, dia nampaknya tidak begitu senang dengan sesuatu yang dilakukan King Ya. Dong Huang Baizi memandang King Ya. King Ya tampaknya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Ye Hua tiba-tiba marah? Ibu, ahli tahu. Dong Huang Li mengangkat tangannya dan berteriak. Ahli, kamu tidak boleh memberitahu ibumu jawabannya. Ye Hua mengingatkan. Dong Huang Li menghela napas, Bu, sepertinya ahli tidak bisa membantu ibu dengan pertanyaan ini. Kesalahan apa yang dilakukan King Ya? Aku benar-benar tidak tahu. Apakah King Ya sedang mengobrol dengan teman-teman lamanya dan mengabaikanmu? Dong Huang Baizi merasa bahwa memang begitulah adanya. Jika tidak demikian, apalagi yang membuat Ye Hua marah? Ye Hua menggelengkan kepalanya, apakah aku akan marah karena hal seperti ini? Itu hal lain. Ibu, ahli akan memberimu petunjuk, lihat tangan Bibi King. Dong Huang Li mengingatkan ibunya dengan suara rendah. Dong Huang Baizi tercengang,
kesalahan yang kau bicarakan tidak mungkin terjadi karena tangan King Ya dipegang oleh gadis itu, kan? Inilah kesalahan yang sedang kukatakan. Baizi, selain aku dan ahli, kamu tidak boleh melakukan kontak fisik dengan orang lain, bahkan wanita. Dong Huang Baizi tertawa, dan seketika, dia tampak luar biasa cantiknya, menyebabkan banyak orang yang lewat saling bertabrakan. Wanita ini terlalu cantik. Yehua ini terlalu picik, aku bahkan tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik dengan wanita lain. Baiklah, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan melakukan kontak fisik dengan orang lain. Dong Huang Baizi berkata dengan lembut. Dong Huang Baizi sangat patuh. Lebih seperti itu. Lihat saja King Ya, dia sudah berpegangan tangan dengan wanita itu begitu lama dan dia masih tidak berniat untuk berhenti berpegangan tangan dengan wanita itu. Yehua berkata dengan serius dan tidak senang. Qin Chong adalah suami Yun Lan, dan yang lainnya bernama Tang Han adalah suami Qiu Yan. Ketika kedua pria itu melihat King Ya dan Dong Huang Baizi, keduanya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Wajar saja kedua lelaki itu bereaksi seperti itu, lagi pula, kalau seorang lelaki melihat King Ya dan Dong Huang Baizi dan tidak menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, kemungkinan besar lelaki itu tidak heteroseksual. Kedua belah pihak mulai memperkenalkan diri satu sama lain. Yehua dan Dong Huang Baizi masih sama seperti biasa, hanya menganggukkan kepala dan tidak berbicara sama sekali. Sementara itu, King Ya sedang mengobrol dan tertawa dengan dua teman lamanya. Aku, penguasa tertinggi, sedang sangat marah sekarang. King Ya, malam ini, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Ayah, ahli tidak akan pernah membuatmu marah pada ahli. Dong Huang Li duduk di pangkuan ayahnya dan berkata diam-diam. Terhadap putrinya, Yehua sama sekali tidak khawatir, dan terhadap Dong Huang Baizi, Yehua tidak terlalu khawatir. Dong Huang Baizi adalah seorang permaisuri, dia tahu kapan dia harus menunjukkan aura permaisurinya, jadi, aku tidak perlu terlalu khawatir tentang Dong Huang Baizi. Namun, untuk King Ya, dia sangat mengkhawatirkan. Aku harus mendidik King Ya secara perlahan dan membuatnya belajar lebih banyak dari Dong Huang Baizi. Beberapa dari mereka tiba di restoran taman hiburan dan menempati ruang pribadi untuk makan siang. Duduk di meja makan, King Ya dan dua teman sekelas lamanya mengobrol dengan sangat gembira, sementara yang lain hanya mendengarkan mereka bertiga mengobrol. Kenyataannya, sangat canggung bagi yang lain yang tidak mengobrol. Setelah ketiganya selesai mengobrol tentang masa lalu, mereka mulai mengobrol tentang masa kini. Qiu Yan terlihat memegang lengan suaminya dan mulai membanggakan suaminya. King Ya, Tang Han Ku sedang bersiap untuk membentuk keluarga tahun ini. Dia sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan, dan jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, keluarga Tang akan terbentuk tahun depan, dan pada saat itu, sejumlah besar sumber daya akan dialokasikan untuk keluarga Tang milik Tang Han Ku. Tang Han memperlihatkan senyum tipis di wajahnya, tampak sangat tenang dan mantap. Yun Lan juga mulai membanggakan suaminya, Chong Chong Ku juga mengajukan permohonan untuk membentuk sebuah keluarga. Jika permohonannya berhasil, Chong Chong Ku juga akan bisa menjadi kepala keluarga tahun depan. Qin Chong merasa sangat canggung. Para wanita itu, saat mereka berkumpul, jika mereka tidak memamerkan barang-barang bermerek mereka, mereka akan memamerkan para pria mereka. Bagaimanapun, mereka hanya perlu membandingkan satu sama lain, apapun yang terjadi. King Ya, keberuntunganmu sangat bagus. Keluarga King sudah berakar di kota Zijin. Benar sekali, kami masih hanya keluarga kecil di kota Longan. King Ya tetap diam sambil tersenyum. Mengapa alur pembicaraan tiba-tiba berubah ke arah ini? Apa gunanya membandingkan berbagai hal satu sama lain? Yun Lan menghela napas pelan dan berkata dengan tenang, sebenarnya, Chong Chong Ku cukup menyedihkan, dia ditelantarkan saat masih kecil, dan untuk bisa mencapai posisinya saat ini, dia tidak hanya perlu bekerja keras, tetapi dia juga harus melawan kekuatan jahat dalam keluarganya. Aku benar-benar beruntung bisa memiliki Chong Chong. Benar sekali, Tang Han Ku juga sama, dia dipandang rendah oleh orang-orang di keluarganya sejak dia kecil, dan ketika dia kembali dari menjadi tentara, beberapa saudaranya bahkan mencoba membunuhnya. Untungnya, Tang Han Ku tangguh dan mampu melenyapkan semua orang yang mencoba membunuhnya. Qiu Yan juga mulai berbicara tentang suaminya, dan saat berbicara, air mata bahkan mulai mengalir dari mata Qiu Yan.
Aku benar-benar merasa sangat sakit hati untuk suamiku. Ye Hua dan Dong Huangli memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah kedua wanita itu mencoba bersaing? Siapakah yang nasibnya lebih buruk? Saya juga mengalami kesulitan di awal. King Ya, mengapa Anda tidak membantu saya memberitahu mereka tentang hal itu? Ketika pertama kali aku memanjat keluar dari tanah, semua orang yang kutemui akan mencoba membunuhku, dan karena itu, aku harus hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Tidak sekalipun aku berani untuk bersantai atau mengendur, dan hanya setelah membunuh banyak makhluk dan manusia, dan melewati berbagai macam kesulitan, barulah aku berhasil memanjat ke tempatku sekarang. Akan tetapi, King Ya bukanlah tipe wanita yang gemar menyombongkan diri. King Ya hanya tersenyum saja mendengarkan kedua teman sekelasnya dulu membual tentang laki-laki mereka. 270 pertanyaan Ye Hua. Sementara kedua wanita itu membanggakan pria mereka, kedua pria itu merasa agak canggung. King Ya, apakah kamu punya kenalan yang mungkin bisa membantu kami menerima lamaran kami lebih cepat? Tanya Yun Lan penasaran. Kenyataannya, meskipun Tang Han dan Qin Chong telah mengajukan permohonan untuk membentuk keluarga, masih ada kemungkinan permohonan mereka akan ditolak. Lagi pula, sangat sulit bagi permohonan seseorang untuk membentuk keluarga untuk diterima. Baru saja, ketika Yun Lan dan Qi Yuyan membanggakan laki-laki mereka, mereka dapat dianggap telah melebih-lebihkan beberapa hal yang telah mereka katakan. Dong Huang Baizi hanya bertugas mengawasi keluarga mana yang layak untuk naik pangkat menjadi keluarga bangsawan. Dan setelah semuanya selesai, yang harus dilakukan Dong Huang Baizi hanyalah melihat dokumen, lalu menandatangani dokumen tersebut. Namun, bagi yang lain, tanda tangan Dong Huang Baizi dapat menjadi perubahan yang menggemparkan bagi mereka. King Ya berkata dengan lembut, saya rasa saya tidak mengenal seseorang yang dapat membantu kalian semua untuk menerima lamaran kalian dengan lebih cepat. Ye Hua menghela napas. King Ya, mengapa kamu bersikap begitu rendah hati? Kamu bisa saja mengatakan bahwa aku dapat membantu mereka dengan aplikasi mereka. Hanya sepatah kata dariku, dan aku bahkan bisa membuat mereka menjadi kekuatan besar. Dan tentu saja, jika aku ingin keluarga mereka dimusnahkan, itu juga hanya sepatah kata dariku. Yun Lan dan Qi Yuyan tidak bermaksud hanya mengenang masa lalu, keduanya tahu bahwa keluarga King Ya memiliki cukup banyak kekuatan, dan karena itu, mereka ingin mencoba agar King Ya membantu suami mereka dalam mengajukan lamaran. Apa yang dilakukan Yun Lan dan Qi Yuyan adalah hal yang wajar dan dapat dimengerti. Mendengar jawaban King Ya, Yun Lan dan Qi Yuyan sama-sama menghela napas pelan. Awalnya, mereka berdua mengira King Ya akan bisa sedikit membantu mereka. King Ya, kamu harus lebih berhati-hati saat berada di luar sekarang ini. Kudengar di luar tidak begitu aman sekarang ini. Meskipun King Ya tidak dapat menolongnya, Yun Lan tetap mengingatkan King Ya untuk berhati-hati. King Ya sangat bingung. Bagaimana mereka bisa tahu tentang itu? Menurut akal sehat, masalah ini seharusnya sangat rahasia. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya King Ya. Qi Yuyan berhenti sejenak, lalu berkata dengan serius, kami mendengar bahwa baru-baru ini, beberapa orang telah menyebabkan kekacauan, menyebabkan keluarga-keluarga tersebut menjadi cemas dan takut. Jika memang begitu, mengapa kalian semua masih berusaha keras untuk masuk ke dalam lingkaran mereka? Bukankah sudah cukup baik untuk bisa hidup dengan damai dan tenang? King Ya mencoba membujuk mereka agar tidak menjauh dari lingkaran ini. Air di lingkaran ini terlalu dalam, sedikit saja kecerobohan sudah cukup untuk mengundang malapetaka menimpa Anda. King Ya benar, Ye Hua adalah ahli dalam aspek mendatangkan bencana pada keluarga-keluarga itu. Yun Lan tertawa, baiklah, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk bergabung dalam lingkaran ini karena pembatasan untuk membentuk keluarga telah sedikit dilonggarkan, sebaiknya kita mencoba keberuntungan kita. Lagi pula, jika kita bisa masuk ke dalam lingkaran ini, akan ada banyak sumber daya yang bisa kita gunakan. Menjadi kepala keluarga bukanlah hal yang mudah. Ye Hua tiba-tiba berkata. Hal ini membuat semua orang yang ada di meja menjadi sedikit linglung, terutama teman sekelas lama King Ya dan kedua pria itu. Kenapa? Tanya Yun Lan bingung. Ye Hua berkata dengan lemah, kepala keluarga yang kutemui, semuanya memiliki banyak istri dan selir. Wang Dabao, saya dituduh secara salah. Qin Chong dan Tang Han terkejut. Kami juga ingin punya 2 istri. Kamu sendiri punya 2 istri,
tapi kamu malah berusaha menghancurkan rencana kami untuk punya 2 istri. Apa yang kamu lakukan benar-benar penuh kebencian. Seperti yang diduga, saat kedua wanita itu mendengar itu, alis mereka berkerut. Ambil contoh orang itu, siapa nama orang itu? King Ya, kau beritahu mereka. King Ya memutar matanya dengan kesal ke arah Yehua. Cara King Ya memutar matanya ke arah Yehua sangat menawan, membuat dada Yehua terasa gatal lagi. Aku ingat, Tang Wushuang itu, dia punya 7-8 istri, dan Xiao Yi itu, dia tampaknya punya 5-6 istri. Nada bicara Yehua terdengar seperti dia sedang membicarakan orang-orang yang tidak penting. Melihat ekspresi wajah kedua wanita itu yang tidak terlihat begitu baik, Yehua berkata dengan lemah, untuk menjadi kepala keluarga, seseorang juga harus menanggung risiko yang akan datang bersama dengan menjadi kepala keluarga, dan siapa yang tahu kapan seorang kepala keluarga akan berakhir menjadi mayat di jalan. Lingkungan ini sangat berantakan, yang terbaik adalah menjadi warga negara biasa saja. Karena King Ya, Yehua berusaha membujuk orang-orang itu agar menyerah pada gagasan membentuk keluarga, agar mereka tidak terjebak dalam rencananya di masa depan. Jika mereka terjebak dalam rencananya, pada saat itu, mereka akan benar-benar mati tanpa mayat yang utuh. Apa yang baru saja dikatakan Yehua benar. Tidak melihat bahwa para kepala keluarga itu tampak sangat mengesankan di permukaan, pada kenyataannya, para kepala keluarga itu sangat menderita, terutama saat ini, di mana hampir semua dari mereka merasa gelisah sepanjang hari. Apakah kalian semua pernah mendengar tentang keluarga Ding? King Ya berkata dengan serius, bermaksud memberi peringatan kepada teman-teman sekelasnya yang dulu. Keempatnya menggelengkan kepala. Mereka belum pernah mendengar tentang keluarga Ding sebelumnya. Lalu, apakah kalian semua pernah mendengar tentang keluarga bangsawan? Keempatnya menggelengkan kepala sekali lagi. King Ya berkata dengan lemah, keluarga bangsawan berada di atas keluarga lainnya, dan keluarga Ding adalah salah satu dari 5 keluarga bangsawan. Baru hari ini, keluarga Ding dimusnahkan. Keempatnya langsung tercengang. Saat ini, kita masih belum sepenuhnya memahami tentang keluarga-keluarga itu, namun, kita kini telah mengetahui tentang keberadaan yang bahkan lebih hebat daripada keluarga-keluarga itu, keluarga-keluarga bangsawan. Lebih jauh lagi, sebuah keluarga bangsawan benar-benar telah dimusnahkan hari ini. Jika memang begitu, seberapa parahkah kondisi keluarga biasa dibandingkan keluarga bangsawan? Jangan membocorkan masalah ini, kalau tidak, kalian semua mungkin akan mendatangkan masalah yang tidak perlu bagi diri kalian sendiri. King Ya memperingatkan sekali lagi. Keempatnya buru-buru menganggukkan kepalanya. Sebuah keluarga dibantai. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani saya bayangkan. King Ya, suamimu? Tanya Yun Lan penasaran. King Ya menghela napas pelan, di atas keluarga bangsawan, ada makhluk yang lebih hebat lagi. Yehua terluka saat bertarung melawan makhluk itu. Keempatnya menatap Yehua dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Tadinya aku berpikir kalau keluarga bangsawan saja sudah sangat tangguh, tapi ternyata, masih banyak orang yang di atas keluarga bangsawan. Dan pria yang duduk di kursi roda ini benar-benar mampu bertahan hidup setelah bertarung dengan orang-orang itu. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikan kekuatannya. Peringatan seperti ini tentu harus diperhatikan. Keempat orang itu terlihat berdiri dan berkata ke arah Yehua, terima kasih telah memberitahu kami semua hal itu, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Yehua tertawa datar dalam hatinya. Dulu, aku ahli dalam membunuh orang, namun sekarang, aku malah membujuk orang lain agar tidak membahayakan nyawa mereka. Tidak ada yang salah dengan menjadi warga biasa. Paling tidak, dengan kondisi yang kalian miliki, kalian semua bisa hidup tanpa rasa khawatir. Oleh karena itu, sebaiknya kalian semua berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting lainnya. Yehua berkata dengan ringan. Dari sini, terlihat jelas betapa Yehua telah berubah. Mungkin, ini adalah kekuatan cinta. Tentu saja, Yehua masih belum memiliki kesan yang baik tentang manusia. Namun, setidaknya, saat ini, kesan Yehua tentang manusia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mendengar perkataan Yehua, keempat orang itu menganggukkan kepala dalam diam. Namun, pada akhirnya, pilihan apa yang akan mereka ambil, itu adalah urusan mereka sendiri. Jika dipikir-pikir, manusia tidak akan pernah merasa puas dengan keadaan dirinya saat ini,
dan ingin terus bermimpi setinggi-tingginya, meski bisa jadi dia terjatuh dan mati. Dan mungkin, beberapa tahun ke depan, Yehua mungkin melihat mayat mereka dan mengatakan sesuatu seperti itu. Setelah makan siang, keempatnya pergi, dan Yehua beserta keluarganya melanjutkan bersenang-senang di taman hiburan. King Ya, kemarilah. Ada apa? Mau pipis? Tahan dulu, iya, aku akan membantumu saat kita kembali ke rumah. Yehua, katakan padaku, kesalahan apa yang telah kau buat hari ini? Cepat akui kesalahanmu. Yehua menegur dengan ekspresi serius. Dong Huang Baizi menggendong Dong Huang Li yang tertidur, dan dengan senyum di wajahnya, Dong Huang Baizi menyaksikan pemandangan di depannya. Tidak yakin kenapa, aku hanya suka melihat bagaimana ekspresi Yehua saat dia menegur orang lain. Dia bertingkah seperti anak kecil saat menegur orang lain. King Ya benar-benar bingung saat dia bergumam, aku tidak melakukan kesalahan apapun hari ini. Bos besarku, apa yang telah kulakukan yang tidak memuaskanmu kali ini? Sebagai istriku, selain aku dan Dong Huang Li, tidak ada orang lain yang boleh menyentuhmu. King Ya teringat, aku hanya berpegangan tangan dengan seorang gadis untuk beberapa saat, apakah ada alasan untuk marah pada hal seperti ini? Yehua bisa marah pada hal seperti ini, seperti yang diduga, dia benar-benar raja pencemburu di dunia kultivasi. Baiklah, 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 di masa depan, aku jamin aku akan menuruti permintaan suamiku. Yehua sangat puas dengan sikap King Ya saat mengakui kesalahannya sendiri. Namun, masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dia tanyakan. King Ya, di masa depan, jika kamu bertemu dengan teman sekelas perempuanmu, bagaimana kamu harus menyapa mereka? Yehua bertanya dengan serius. King Ya terkejut, dan dia buru-buru berkata, aku akan tersenyum pada mereka. Salah. Kamu seharusnya mengabaikan mereka dan berjalan melewati mereka. Yehua mengangkat tangannya dan memukul pantat King Ya. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. King Ya mencibirkan mulut kecilnya, tampak sangat menyedihkan. Di masa depan, jika aku marah karenamu, apa yang harus kamu lakukan? Yehua bertanya sekali lagi. King Ya merenung sejenak, lalu berkata dengan ragu, aku akan membujukmu. Yehua mengangkat tangannya dan memukul pantat King Ya lagi, salah. Kamu seharusnya tidak membuatku marah sejak awal. Dong Huang Baizi segera menghafal pertanyaan dan jawaban Yehua, sehingga di masa mendatang, jika Yehua menanyakan pertanyaan itu padanya, dia akan tahu bagaimana menjawabnya. King Ya mengusap pantatnya dengan sedih, Yehua, kamu menggertakku, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah selesai berbicara, King Ya menarik Dong Huang Baizi dan berjalan pergi, meninggalkan Yehua sendirian di kursi rodanya. Sambil melihat istrinya pergi, Yehua berpikir dalam hati, malam ini aku harus memberi mereka pelajaran lagi dan membiarkan mereka merasakan telapak tanganku yang dapat melunakkan tulang. Yehua merentangkan tangannya dan mengerahkan kekuatan dahsyat ke dalam tangannya, lalu meraih roda dan mendorongnya ke depan. Kalian berdua, kembalilah. Selanjutnya bab 271 Pemula Besar.